Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua dan juga pada kesempatan kali ini kelompok kami, kelompok 2 akan menjelaskan tentang limit fungsi. Dan yang pertama, dalam limit fungsi ada pengertian limit dan menentukan nilai limit fungsi yang akan disampaikan oleh Mujay dan saya. Yang kedua ada limit sepihak yang akan disampaikan oleh Daniel. Dan yang ketiga ada limit fungsi di satu titik dan limit tak hingga yang akan disampaikan oleh Rizky. Dan yang terakhir adalah teorema limit yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Waktu dan tempat saya silakan Mujay. Oke, jadi pertama kali selamat sore semua. Untuk memulai pada materi kali ini yang berjudul limit fungsi, sebaiknya kita kenalan dulu dengan limit. Apa sih limit itu? Nah, limit ini secara harfiah atau bisa didefinisikan dengan kata mendekati atau hampir. Jadi sesuatu yang mendekati itu bisa disebut itu tuh limit. Mendekati sesuatu mendekati sesuatu, itu limit. Oke, definisinya di sini ada limit fungsi adalah suatu nilai yang didekati oleh fungsi f pada x jika x mendekati suatu nilai tertentu. Misal, untuk x mendekati a, maka f pada x mendekati l. Bisa kita lihat di sini. Ini notasi fungsi limit ya. Dimana di sini ada fungsi, di sini ada nilai limit, di sini ada x yang mendekati a, seperti yang tertera pada definisi. Jadi kalau kita cocok logika, jika untuk x mendekati a, maka fungsi ini nilainya akan mendekati nilai limit, begitu. Dan cara membaca notasi ini adalah limit f pada x sama dengan L untuk x mendekati A. Selanjutnya, nah dalam limit fungsi umumnya yang kita cari itu adalah nilai limit dari limit fungsi tersebut, yaitu L-nya tadi ya kalau kita lihat slide sebelumnya. Nah, untuk menentukan nilai limit fungsi itu ada beberapa metode. Salah satunya metode yang termudah itu metode substitusi. Nah, untuk menyelesaikan dengan metode substitusi itu sangat gampang karena Oke, kita langsung aja ke contoh soalnya. Di sini kita sudah metode ini fungsi judul kita kali ini fungsi. Di sini lihat soalnya dengan pertama itu metode substitusi. Sebabnya menentukan nilai limit. Metode substitusi soalnya itu adalah limit x minus 4 dibagi x kuadrat minus x minus 12 untuk x mendekati a, mendekati 1. Oke, di sini karena metode substitusi yang kita perlu substitusi adalah x menjadi nilai ini, nilai di sini atau disebut nilai a. Seperti pada sebelumnya, notasi sebelumnya. Jadi 1 minus 4 dibagi 1
1 pangkat 2 dikurang 1 dikurang 12. Yang hasilnya akan jadi 1 kurang 4 itu minus 3 dibagi 1 pangkat 2 itu 1 dikurang 1 0 dikurang minus 12 itu minus 12 dan disederhanakan jadi 1/4. Nah, inilah yang disebut dengan nilai limit fungsi. Umumnya pada limit fungsi itu kita akan mencari ini nilai limit fungsi. Oke, slide selanjutnya. Metode kedua, ada metode pemfaktoran. Nah, ini agak sedikit rumit karena sebelum kita mensubstitusi ada hal yang perlu kita lakukan terlebih dahulu, yaitu memfaktorkan fungsi tersebut. Oke, langsung aja kita terjun ke soalnya supaya kelihatan gimana cara kerjanya. Limit x kuadrat minus 4 dibagi x kuadrat ditambah x minus 6 untuk x mendekati 2. Oke, sesuai dengan langkah di situ, yang pertama dilakukan adalah memfaktorkan hingga terdapat ekspresi yang sama dan lalu kita coret. Ekspresi itu apa sih? Ekspresi itu ini nih. Ekspresi itu ini. Ini jadi dalam satu fungsi ini kita bisa melihat ada 2 ekspresi. Nah, dalam metode pemfaktoran kita harus membuat si ekspresi ini menjadi bentuk tersimpel atau bentuk terfaktor atau terdasarnya gitu. Nah, di sini yang pertama saya lakukan adalah kalian pernah belajar ini nggak pemfaktoran sebelumnya? Cara ngefaktorin gitu? Belum ya? Iya. Ngefaktorin itu tadi mempersimpel ya. Gimana caranya supaya kita dapat ekspresinya itu berubah menjadi ekspresi yang dalam kurung begini. Itu bisa dibilang ya, gampangnya. Nih, ketika di atas ini bisa kita ubah jadi bentuk tersimpel, yaitu dalam kurung kayak gini. Dengan cara menggunakan sifat pemfaktoran yang ini. A pangkat 2 dikurang B pangkat 2 sama dengan A plus B dalam kurung A minus B. Nanti bagaimana saya cara dapat ininya tuh nanti ada lagi ya slide selanjutnya. Cuma untuk mempersingkat waktu saya langsung gunain ini. Tapi di sini kan problemnya A kita udah kepangkat, 4 kita belum kepangkat kan. Nah, yang kita lakukan adalah ubah 4 ini jadi pangkat. Gimana caranya? Bisa kita langsung cari angka berapa yang hasilnya itu 4. Angka yang dipangkat hasilnya jadi 4, yaitu 2 x2 minus 2 pangkat. Oke, dari sini kita bisa ketahuan tuh, kita bisa ubah jadi bentuk yang begini dengan kayak di bawahnya ya, x plus 2 x minus 2. Nah, gitu. Oke, atasnya udah simpel banget nih, tinggal kita memfaktorin yang bawahnya. Nah, untuk bawahnya ada sendiri caranya untuk memfaktorin, yaitu dengan ini kita bisa sebutnya sekarang template mungkin ya, atau sebenarnya ini ketentuan untuk memfaktorkan, yaitu dengan cara menulis formul seperti ini. X pangkat 2 kita tulis ulang titik x titik x
minus 6. Tuh. Jadi yang pertama kali kita lakukan adalah menulis template ini, terus kita cari operator dan angka sebelum X ini. Bagaimana kita mencarinya? Yaitu dengan cara melihat minus 6 atau bilangan yang paling pojok di kanan. Oke, ini kan minus 6. Kita cari nih untuk mendapatkan minus 6 itu berapa dikali berapa? Atau itu kayak gitu. Jadi untuk mendapatkan satu bilangan berapa dikali berapa? 23. Tapi karena ini minus, jadi salah satunya ada yang minus dong. Ya, harus ada yang minus. Oke, berarti minus untuk mendapatkan minus 6 itu kita harus punya yang namanya 2 dan 3. Tapi kita nggak tahu siapa yang minus, ya kan? Nah, untuk mencari tahu siapa yang minusnya itu, kita ngelihat di angka yang tengah. Kita lihat, jadi angka tengah ini didapatkan hasil dari penjumlahan faktor tersebut. Ini kita sebut faktor ya. Jadi faktor minus 6 itu adalah 2 dan 3. Cuma kita nggak tahu ini apakah negatif yang mana plus yang mana gitu. Nah, cara cari tahunya itu kita lihat di sini. Karena ini itu hasil dari penjumlahan faktor tersebut. Nah, kalau udah tahu kayak gitu, berarti ketahuan kan mana yang lebih besar supaya jadi X plus gitu. 3. Iya, dan ini minus. Oke. Nah, habis itu kita ketemu kayak gini, tinggal kita tulis minus plus 3. Sini minus 2. Oke, udah dapet kayak gini, kita faktorkan lagi. Kita cari angka yang sama dari ekspresi-ekspresi di sini. Yang sama dari sini kan 3 ya, yang sama dari sini X. Dulu yang punya X. Kita ambil X-nya. Kita ambil berarti jadi X pangkat 2 dibagi X jadi X. Terus 3X dibagi X jadi 3. Oke, untuk yang satunya persamaan dari dua bilangan ini adalah minus 2. Dua-duanya bisa sama-sama bisa dibagi dengan minus 2. Minus 2 minus 2X dibagi minus 2 sama dengan X. Minus 2 dibagi minus 6 sama dengan minus 6 dibagi minus 2 saya sama dengan plus 3 kan. Nah, udah dapat kayak gini, kita faktorkan lagi. Nah, karena ini sama, kita itu bisa ubah langsung jadi dua bilangan yang dalam kurung kayak gini, sama kayak yang di atasnya. Gimana sih? Nih. Nah, kita mengambil dalam kurung tutup kurung pertama ini bilangan yang terluar X, yaitu X dan minus 2 X minus 2, dan bilangan setelahnya itu bilangan yang ada di dalam kurung di ekspresi sebelumnya X plus 3. Dan finalnya bentuk tersimpelnya kita dapat X plus 2 X minus 2 dibagi X minus 2 X plus 3. Nah, setelah itu kan disitu ada tulisannya petunjuknya untuk dicoret. Nah, kita mencoret itu ekspresi yang sama, yaitu di sini X minus 2 X minus 2. Hasilnya adalah X plus 2 dan X plus 3. Tahu nggak kenapa dicoret? Iya, dibagi. Tuh. Oke, ini langsung pindah ke langkah selanjutnya, yaitu substitusikan X dengan nilai A. Itu 2. Jadi 2 plus 2 dibagi 2 plus 3, yaitu 4/5. Oke, ini adalah nilai limit tersebut. Oke, metode selanjutnya. Nyetok nggak? Soalnya bakal dihapus deh.
Iya, itu. Ya. Boleh jangan dia potongannya film baru aja. Oke. Yang ketiga ada yang namanya metode perkalian sekawan. Ya. Nah ini di atas lah ya. Enggak sini. Nah ini deh. Ini batas. Nah, ini enaknya. Sinyal. Ada Ini dari sini itu dari sini. metode perkalian sekawan. Nah, metode perkalian sekawan ini lebih ribet lagi karena pertamanya kita bakalan yang mana ngalihin ekspresi dengan ekspresi. Dan metode perkalian sekawan juga digunakan ketika kalian mendapatkan soal yang cukup rumit seperti di bawah itu kan ada akar ya. Iya, cocoknya untuk yang berakar seperti itu. Soalnya kita soalnya limit x kuadrat minus 2x dibagi akar dari x 2 plus 5 kurang 3 untuk x menuju 2. Nah, langkah yang pertama kita kalikan dengan faktor atau akar sekawan. Di sini yang akan kita kalikan adalah ekspresi yang cukup rumit. Yang paling rumit adalah rumitan mana ya? Atas atau yang bawah? Yang bawah kan? Nah, untuk itu kita kalikan dengan ekspresi yang di bawah. Syaratnya ketika kita mengkalikan dengan ekspresi yang bawah, kita itu harus mengubah operasi dari ekspresi tersebut. Jadi kan minus, berarti kalau kita ubah jadi positif 2 plus 5 positif 3. Nah, ketika kita udah ngaliin ini, di atasnya juga harus kita kaliin dengan ekspresi yang kita taruh di bawah ini. Gunanya untuk menjaga kestabilan fungsi tersebut. Karena kalau misalkan dia itu sama, nilai ini jadi satu banget. Variabel yang sama dibagi variabel yang sama dengan 1, ya kan? Kayak x dibagi x sama dengan 1. Dari sini langsung kita kaliin aja. X pangkat 2 minus 2x 60. Ini jadinya, ini ketika dikalikan proses dulu deh. Nah, di sini ketika dikalikan ini menjadi x, ekspresi ini menjadi pangkat 2 dong. Karena dikalikan dengan bilangan yang sama, ekspresi yang sama. Ya, maksudnya yang akar ini, akar ketika di pangkat 2 akarnya jadi hilang. Ada yang tahu kenapa nggak? Akar di pangkat 2 jadi hilang. Itu karena akar itu sebenarnya sama dengan pangkat setengah. Jadi sesuatu yang dipakar itu akar pangkat setengah. Nah, ketika dikalikan 2 nih, pangkat setengah ini dikalikan 2, jadinya 2 pangkat 2 kan?
kemudian akar pangkat 1, yaitu bilangan itu sendiri hilang akarnya. Tuh. Oke, jadi di sini akarnya hilang, x pangkat 2 ditambah 5 minus 3 dikali plus 3 minus 9. Lalu bilangan di atas tetap saja. Dan ini bisa langsung dikurang 5 dikurang 9 minus 4. Jadi minus 4. Dan di atasnya dan ini juga di apa namanya faktorkan kayak yang di atasnya mirip x. Oh ya, ini ada ini ya. Iya, tadi coba. Nah, ini benar ya? Yang ini. Nah, ini sama dengan ini. Langsung aja kalau udah dijelasin ya. Langsung jadi x plus 2 x minus 2. Nah, untuk di atasnya itu langsung aja lah ya. Langsung skip ke sini aja lah ya. X squared. Oke. Oh, x squared minus 2x itu kita sederhanakan menjadi, ini kan ada variabel yang sama ya, dua-duanya sama-sama x, bisa kita keluarin tuh x-nya, x jadi x minus 2. Terus yang ini kita biarin karena itu rumit ya, nggak bisa dilupain, plus 3. Nah, dari sini jadi x minus 2 ada yang punya spidol lagi nggak? Oke, di sini ketemuan ada ekspresi yang sama, x minus 2 kita coret dan apa namanya, ekspresi tersimpan adalah jadi x kuadrat akar x kuadrat ditambah 5 tambah 3 dibagi x plus 2. Ini tinggal hasil akhirnya, kalau udah dicoret-coret tadi kan kita dapat jadi x dan 20 akar x kuadrat ditambah 5 ditambah 3 dibagi x plus 2. Nah, karena ini udah paling dasar atau paling simpelnya, jadi langsung kita lanjut ke langkah ketiga, yaitu substitusikan x dengan konstanta atau nilai a itu. Jadinya di situ berapa? 2. Oke. 2 dikali akar 2 pangkat 2 ditambah 5 tambah 3 2 dibagi 2 ditambah 2. Oke. Dan hasil akhirnya, oke, kita kerjain yang dikurung dulu. 2 pangkat 2 itu 4. 2 sini 2 pangkat 2 4 ditambah 5 9. Akar 9 itu berapa? 3 ditambah 3 6 dikali 2 12. Oke, 12. Terus di bawahnya 2 ditambah 2 4. 12 per 4 sama dengan 3. Ini dia nilai limitnya. Jadi kesimpulannya sih, dari sini untuk mengerjakan limit fungsi itu ada beberapa metode, dan sesuai dengan
jenis fungsinya. Kalau kita ngelihat ada yang begini, ada yang akan begini, sebaiknya kita pakai metode perkalian sekawan dengan mengkalikannya dengan kawannya sedia. Kalau cukup dengan memfaktorkan, tinggal kita faktorin. Kalau cukup disubstitusikan, ya ini udah gampang nih, tinggal disubstitusi. Atau enggak kita bisa nyoba juga dari metode yang paling mudah dulu. Kalau hasilnya tidak sesuai, kalau hasilnya 0 gitu, baru kita bisa lanjut ke metode selanjutnya. Keluar dengan apa? Jadi kita kerjain semua itu PR buat kalian. Ingat ini ketentuan-ketentuan dari menyelesaikan fungsi ya. Kelihatan nggak sih? Kecilan ya. Ya udah ntar mungkin di-share aja ke grup gitu. Ini soalnya bisa ngebantu gitu. Menurut gue sih ngebantu. Jadi ketika kalian ketemu fungsi yang bentuknya kayak gitu, bisa langsung disederhanain kayak gitu. Kayak kamus aja. Oke, selanjutnya aja. Ini tips doang sih. Selanjutnya teman saya dan Daniel akan menjelaskan tentang materi selanjutnya, yaitu limit sekitar. Silakan Daniel. Oke, di sini saya akan membawakan materi limit setiap atau limit kanan kiri. Nah, di sini ada definisi limit kanan dan kiri. Limit kanan dan kiri adalah konsep dalam kalkulus yang digunakan untuk mendefinisikan perilaku suatu fungsi saat mendekati suatu titik tertentu dari sisi kanan atau sisi kiri titik tersebut. Nah, di sini ada notasi limit setiap atau limit kanan dan kiri. Nah, kita bisa lihat dari graf ini, yang dimana notasi untuk limit dari sebelah kanan yaitu limit fungsi x sama dengan L untuk x menuju ke A plus. Nah, kenapa ini bisa plus? Karena A lebih kecil daripada x, atau x datang dari sebelah kanan menuju ke A. Nah, sebaliknya untuk yang limit sebelah kiri, yang dimana limit fungsi x sama dengan L, yang dimana x itu mendekati A minus. Nah, kenapa minus? Kebalikan dari tadi, karena A lebih besar daripada x, yang dimana x menuju A dari sebelah kiri. Next slide. Nah, di sini ada syarat-syarat limit. Syarat limit ini yaitu limit fungsi x yang dimana x menuju ke A ada jika limit kanan dan kirinya itu ada atau memiliki nilai yang sama. Contoh di sini ada contoh sederhana, yaitu tentukan apakah fungsi di bawah memiliki limit atau tidak. Di sini saya akan jelasin. Di sini untuk soalnya yaitu fungsi x sama dengan x tambah 2, yang dimana x mendekati 1. Nah, kita bikin tabelnya dulu agar lebih mudah dipahami. Di sini kan y-nya belum ada nilainya. Nah, apa sih y itu? Yaitu y sama dengan fungsi x atau fx. Nah, untuk mendapatkan nilai x menuju ke 1, maka kita harus mencari dulu yang nilai-nilai yang mendekati x itu dari sebelah kanan dan sebelah kirinya berapa. Nah, di sini kita memakai notasi limit yang seperti tadi. Limit fungsi x sama dengan
X tambah 2 yang dimana X menuju 1 dari sebelah kiri. Sebenarnya bisa dihitung dari sebelah kiri atau sebelah kanan terlebih dahulu, bebas. Nah di sini X-nya berapa? X-nya 1. Terus di sini kita hitung untuk 0,8 dulu. Jadi untuk nilai yang mendekati mendekati 1 dari sebelah kiri, kita ambil contoh 0,8. Soalnya yang sudah terdefinisi di sini fungsinya X plus 2. X-nya itu 0,8 ditambah 2 sama dengan 2,8. Nah, untuk 0,9 sebenarnya sudah saya hitung, yaitu bernilai 2,9. Nah, sekarang kita hitung dari sebelah kanan. Nah, untuk limit dari sebelah kanannya ada 1,1, di mana X fungsi X 1,1 X plus 2 sama dengan 1,1 tambah 2 yaitu 3,1. Nah, di sini fungsi fx-nya atau y kita mendapatkan nilai 3,1. Nah, untuk ini juga sebenarnya saya sudah hitung yaitu 3,2. Nah, nilai yang paling mendekati dari 2,9 dan 3,1 itu apa? Berapa? 3, benar. Nah, jadi untuk menentukan X menuju 1 yang fungsinya X plus 2, kita akan hitung untuk X-nya adalah X menuju 1. Jadi limit fx sama dengan X plus 2 yang dimana X menuju 1 dari sebelah kiri. Nah, kita bisa hitung sama seperti yang tadi, yaitu 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nah, untuk limit dari sebelah kirinya sudah dapat. Sekarang kita hitung limit dari sebelah kanan, di mana limit fx sama dengan x plus 2 sama dengan untuk x menuju 1 dari sebelah kanan. Diingat tandanya ya, untuk limit dari sebelah kanan itu plus dan limit dari sebelah kiri itu minus, yaitu 1 plus 2 sama dengan 3. Nah, untuk syarat limit itu, jadi untuk nilai limit dari kiri dan limit dari kanan itu harus sama. Jika limit fx-nya terpenuhi, maka bisa dibilang ini memiliki limit. Sebagai contoh kedua, di sini yang dimana fungsi itu memiliki kondisi yang dimana jika x lebih kecil sama dengan 1, maka fungsinya adalah x kuadrat. Nah, jika x lebih besar daripada 1 dan x lebih kecil daripada 2, maka fungsinya x. Nah, untuk x lebih besar sama dengan 2, maka fungsinya 2 plus x kuadrat. Nah, yang mau kita hitung adalah jika x mendekati 1, maka nilainya berapa, atau memiliki fungsi atau tidak. Dan sama seperti yang nomor 2, memiliki fungsi atau tidak. Nah, untuk lebih mudah memahami kondisinya, kita bisa beri gambaran. Nah, yang mana di situ ada 1 dan 2. Nah, untuk yang x lebih kecil daripada 1, fungsinya apa?
Iya, X kuadrat. Nah, untuk X lebih besar daripada 1 dan X lebih kecil daripada 2 berapa? X. Dan yang terakhir X lebih besar daripada 2 itu 2 X kuadrat. Nah, sekarang kita sudah dapat gambarannya. Sekarang kita menghitung untuk fungsi X mendekati 1. Pengerjaannya sama yang seperti tadi. Kita harus menghitung limit dari sebelah kiri dan sebelah kanan. Langsung saja kita kerjakan ya. Nah, dimana limit fx sama dengan x mendekati 1 dari sebelah kanan. Nah, untuk limit fx sama dengan mendekati 1 f. Nah, ini kan dari sebelah kanan. Untuk dari sebelah kanan fungsinya pakai yang mana? Untuk fungsi ini kan 1. Kita kan menghitung limit dari sebelah kanan. Maka yang dipakai fungsi yang mana? X. Benar. Nah, di sini itu kita bisa mendeklarasikan lagi limit dari kiri. Nah, untuk limit dari kiri kita pakai fungsi yang mana? X kuadrat. Nah, sekarang kita hitung f karena x-nya mendekati 1 jadi x1. Nah, untuk x kuadrat kita memiliki x1 pangkat 2 atau bisa kita bilang dengan 1. Nah, ini kan untuk nilai limit dari sebelah kiri dan sebelah kanannya sama, jadi dipastikan jika fx mendekati 1 maka fungsi tersebut memiliki limit. Gitu. Jadi untuk mendapatkan bahwa fungsi tersebut ada limit atau enggak, nilai limit dari sebelah kirinya harus sama dengan limit dari sebelah kanan. Gitu. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2-nya. Caranya sama seperti yang tadi. Kita harus hitung limit dari kanan dan kirinya. Nah, limit x yang menuju 2 dari sebelah kanan yaitu nah, untuk x dari kanan kita memakai fungsi yang mana? 2 plus x kuadrat. Ya. 2 plus x kuadrat. Nah, untuk limit yang sebelah kiri untuk yang limit sebelah kiri kita pakai fungsi yang mana? Fungsi x. Nah, jadi kita di sini sama seperti yang tadi kita hitung. Di sini jadi 2 tambah 1 kuadrat. Nah, untuk di sini sama dengan 2. Sorry, salah di sini ya. Nah, untuk limit dari sebelah kanan akar 2 pangkat 2 berapa? 4. Jadi 2 tambah 4 sama dengan 6. Nah, untuk fx-nya mendapatkan untuk fx yang limit x mendekati 2 dari sebelah kiri mendapatkan nilai 2.
Nah, kita di sini bisa lihat perbedaan antara hasil limit X dari sebelah kanan dan limit X dari sebelah kiri. Nah, jika limit X dari sebelah kanan dan limit dari X dari sebelah kiri tidak sama dengan atau tidak sama, maka bisa dibilang ini fungsi tersebut tidak memiliki limit. Jadi limitnya itu tidak ada gitu. Boleh foto dulu. Oh iya, sorry. Untuk tambahan kita bisa pakai graf tadi untuk melihat titik dari mana limit itu ada atau tidak. Nah, ini tuh Y X sini 0 1 dan 2. Nah, untuk limit 1 untuk limit 1 tadi untuk limit X mendekati 1 tadi dapat 1. Iya, 1 di titik 1. Jadi dapat di sini yang dimana X dari kanan menuju ke 1 dan X menuju X dari kiri itu. Jadi untuk menentukan limit itu ada limit dari kanan dan kiri itu ada atau tidak, harus bertemu di titik yang sama gitu, di titik 1. Nah, untuk yang soal nomor 2 tadi untuk X2 yang dari sebelah kanan kita dapat 6 di sini, yang datang dari sebelah kanan. Nah, untuk X yang menuju 2 dari sebelah kiri, kita dapatnya berapa? 2 di sini ya berarti. Nah, yang dimana garisnya itu menuju ke sini. Nah, karena ini tidak bertemu di titik yang sama, maka fungsi ini bisa dibilang tidak memiliki limit. Seperti itu. Sekian untuk materi pembawaan saya. Selanjutnya akan disambungkan oleh saudara Rizky. Jadi saya ingin menjelaskan limit fungsi di satu titik. Nah, ini pengertian fungsi yang limit secara intuisi f x sama dengan x pangkat 2 min 1. X min 1 itu kalau misalnya kita tidak pakai kalkulator ini, jawabannya 0. Karena fungsi di atas tidak terdefinisi di X1 karena di titik tersebut fx dibentuk 0, tapi masih bisa ditanyakan kepada ditanyakan berapa nilai fx jika mendekati 1. Dengan bantuan kalkulator dapat diperoleh nilai fx bila x mendekati 1. Jadi kalkulator, nah kan ini x-nya itu ditanyakan 0, tapi masih bisa ditanyakan berapa nilai fx mendekati 1. Nah, yang mendekati 1 itu kan 0,9. Nah, berarti fx-nya itu 1,9. Nah, sampai seterusnya kalau misalnya x-nya itu 0,99, jadi fx-nya itu 1,99 sampai seterusnya. Definisi limit secara intuisi untuk mengatakan bahwa limit fx sama dengan L berarti bahwa bila mana x dekat
dekat tetapi berlainan dengan C, maka fx dekat dengan L. Nah, ini contoh. Nah, kan ini kan contoh soalnya ya. Nah, yang kita kalikan dulu itu minusnya dulu. Jadi lawan dari minus itu plus. Nah, bentar. Kan ini kan lawan kata dari minus itu plus kan ya. X sama dengan X itu ini. X sama dengan X dikali akar X itu X berarti. Nah, plus minus kali plus itu minus 3 kalikan 3 itu 9. Nah, ini jadi hasilnya di sini. Yang hasil dari sini berarti kan ini kan cuma ditulis doang. Nah, kalau udah kayak gini nih, kita yang X9 nya itu dicoret aja sama X9. Karena kenapa dicoret? Ada yang tahu nggak? Nggak ada. Iya, karena bilangannya itu sama. Jadi jadi ini udah sisa jawabannya aja. Limit X menuju 9 akar X plus 3. Nah, akar X itu kan akar X dikalikan akar X itu menjadi X ya. Jadi hasilnya itu X kali akar X kan X ya. Jadi ini X nya itu kita
tambah plus itu X dikalikan 3 sama dengan nah udah gitu lah. X ditambah plus itu jadinya 6. Karena kenapa X nya itu 3? Karena 9 bagikan 3 sama dengan 3. Nah, ini kita bahas limit tak hingga. Limit tak hingga tujuan fungsi fx sama dengan x dibagi x 1 dibagi x dengan x ya itu sama nggak sih yang kita ini dari sebelumnya ada sebelumnya. Nah ini aja langsung nanti tujuan fx fungsi fx menuju dengan x sama dengan tidak terdefinisi 0 yang terjadi dekat x sama dengan 0. Berapa nilai limit f di 0 bila ada? Misalkan f terdefinisi di sekitar x sama dengan c. Limit fx sama dengan plus tak hingga x menuju c. Bila untuk setiap m lebih besar 0 terdapat tak hingga lebih kecil 0. Itu gimana? Oh ini. Apabila setiap m apabila 0 di sekitar tak hingga maka lebih besar daripada 0 itu. Nah ini aja nih contoh soalnya ya. Nah misalkan ini tuh limit a x pangkat m plus b min plus b x m min 1. Yang bawahnya itu bagi p x n plus i x n 1. Nah kalau misalnya ini kan pangkatnya kan m sama n kan pangkatnya besaran n. Jadi m lebih besar daripada n, maka jawabannya tak hingga. Jika m lebih kecil daripada n, maka jawabannya 0. Kalau m sama dengan n, maka jawabannya Q dan P. Misalkan ini contoh soalnya. Limit x menuju tak hingga 2x pangkat 2 plus 3x dibagi 4x pangkat 2 min 3. Nah itu tuh kita, ini kan pangkatnya itu sama ya. Jadi yang kita kalikan itu cuma yang angka di depan pangkatnya aja. Jadi ini 2 sama 4 nya dibawa ke sini. Nah terus 2 dibagi 4 itu 1 2 ya. Nah ini contoh soalnya. Terima kasih dari saya, itu aja. Saya ingin melanjutkan. Saya ingin membedakan teman saya yang ingin berpresentasi tentang teori. Oke, kita percepat aja ya, berhubung waktunya sudah mepet. Kali ini saya akan menjabarkan tentang teorem limit. Ya. Misalkan n adalah bilangan bulan positif, k adalah konstanta, sedangkan f dan g adalah fungsi-fungsi yang memiliki limit di a. Contoh yang pertama adalah batas dari konstanta. Limit k x mendekati a sama dengan k. Ini berarti batas dari konstanta k ketika x mendekati a adalah k itu sendiri. Kenapa seperti itu? Karena k itu merupakan suatu bilangan bukan variabel. Contohnya adalah ini contoh yang pertama. Contoh yang pertama adalah limit 6 x mendekati 2 sama dengan 6. Kenapa seperti itu? Karena 6 adalah sebuah bilangan konstanta bukan variabel. Contoh yang kedua adalah limit 2 min akar 2 x mendekati 1 sama dengan 2 min akar 2. Kenapa seperti itu? Karena 2 min akar 2 adalah sebuah bilangan konstanta dan tidak mengandung variabel. Contoh yang kedua adalah batas dari variabel. Limit x
X mendekati A sama dengan A. Ini berarti batas dari variabel X ketika X mendekati A adalah A itu sendiri. Contohnya seperti ini, hampir sama seperti ini sebenarnya, cuma beda posisinya dibalik. Kenapa seperti itu? Karena yang bawah ini adalah X ini sebuah variabel ya. Karena seperti itu makanya posisinya dibalik. Oke, next. Yang ketiga adalah properti konstanta kali fungsi, di mana limit A, di mana limit C dikali fx mendekati X, X mendekati A sama dengan, jadi C-nya ini keluar limit. Ketika C-nya keluar limit, maka C dikali limit fx, X mendekati A. Ini berarti kita dapat mengambil konstanta C di luar batas. Contohnya adalah seperti ini. Limit 2 dikali X kuadrat, X mendekati 4 sama dengan, jadi 2-nya keluar dari limit. Jadi 2 dikali limit 4 X kuadrat, X mendekati 4. Ini contoh nomor 3. Next. Ini contoh yang keempat, ini ada contoh soalnya ya. Ini properti penjumlahan dan pengurangan. Jadi kita bawa keluar ini. Nah, jadi kita bisa pisah limit f itu sendiri, limit g itu sendiri. Nah, kita kasih soal, contoh soalnya. Jika kita sudah pisah seperti ini, yang mempunyai masing-masing, kita substitusikan seperti biasanya. 2 kali 1 kan 2 kurang 2 yang sebelah kanan jadi akar 2 kali 1 sama dengan 0 plus akar 2 sama dengan akar 2. Next, ini nomor 7, properti pangkat. Limit fx pangkat m, x mendekati a, sama dengan limit fx, x mendekati a. Ini contohnya. Kenapa seperti itu? Jadi limitnya masuk ke dalam perpangkatan itu, atau alias pangkatnya itu keluar dari zonanya dan mencakup limit tersebut. Contohnya. Next. Dan ini yang terakhir adalah properti akar kuadrat, di mana limit akar n kali fx, x mendekati a, sama dengan akar n limit fx, x mendekati a. Ini berlaku saat n adalah bilangan genap dan batas dari fx
ketika X mendekati A adalah positif. Jadi limitnya bisa kita akarkan dengan syarat kalau bentuk akarnya harus lebih besar dari 0. Itu kita berbicara kalau di bilangan realnya. Makanya syarat yang ada dalam akarnya harus positif ketika n itu adalah bilangan benar. Next. Ini hubungan dengan IT contoh pemrograman ya. Kapan limit fungsi itu digunakan? Limit fungsi biasanya digunakan dalam optimasi algoritma yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi atau mengamankan program yang lebih kompleks. Sebagai contoh, saat Anda mengembangkan sebuah program, penting untuk memahami kapan dan bagaimana menggunakan fungsi limit agar program dapat berjalan lebih efisien. Misalnya, saat Anda pengguna mencoba masuk ke akun Facebook dan secara berulang kali masukkan kata sandi, ini dapat dianggapkan sebagai kondisi ekstrim yang memerlukan penggunaan fungsi limit. Dalam situasi seperti itu, program dapat menerapkan pembatasan atau batasan tertentu pada jumlah pencobaan yang salah. Ketika batasan ini tercapai, pengguna akan diberikan solusi alternatif seperti mengatur ulang kata sandi atau melakukan verifikasi melalui nomor telepon. Dengan cara ini, fungsi limit membantu akun dari aktivitas mencurigakan dan serangan yang mungkin merugikan serta menjaga kinerja dan efisien program secara keseluruhan. Ini contoh fungsi limit dalam pemrograman IT. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, waktu dan tempat saya persilahkan. Saya Nurul Fikri Alauda ingin bertanya, bagaimana konsep limit dapat digunakan untuk memahami perilaku fungsi saat pendekatan suatu nilai tertentu? Oke, siap. Dicatat Catat dulu, Bre. Selamat malam. Izin bertanya. Nama saya Wahyu Ahmad Hendarto. Saya ingin bertanya, apa perbedaan dari limit hingga dan tak hingga? Terima kasih. Selanjutnya, Abang. Ya, perkenalkan, nama saya Riki Juliansa. Pertanyaan saya adalah, tadi kan sudah dijelaskan pada syarat limit fungsi kiri dan kanan itu harus memiliki nilai yang sama. Nah, itu kenapa harus memiliki nilai yang sama? Itu saja, terima kasih. Terima kasih. Nama saya Bagus Ibrahim. Saya ingin bertanya, gambarkan perbedaan di mana limit kiri dan kanan bertemu di titik yang sama dan tidak bertemu di titik yang sama. Oke. Silakan. Nama saya Iqbal Taban Roid. Saya ingin menanya, apa yang terjadi jika limit kanan dan limit kiri suatu fungsi tidak sama pada suatu titik? Oke, ya, thank you. Ada lagi? Kalau saya Muhammad Ramdhani Wansyah, saya mau nanya, tadi kan ada dijelasin terakhir tuh ya ke maksudnya limit fungsi ini masuk ke bidang teknik informatika kan? Aku tuh mau nanya, kalau konsep limit fungsi ini bisa nggak sih diterapin selain pada kinerja algoritma tadi? Ya kan pertanyaannya kan dari saudara Wahyu ya. Nah, pertanyaan itu apa perbedaan limit hingga dan tak hingga? Nah, saya jawab ya. Pertanyaan limit hingga menghasilkan nilai yang terbatas, sementara limit tak hingga menghasilkan nilai yang tak terbatas. Jadi bedanya itu terbatas sama tak terbatas. Gitu. Terima kasih. Oke, untuk pertanyaan nomor 2 dan nomor 4 saya akan jawab. Nah, untuk kita jawab dulu pertanyaan nomor 2. Sebenarnya pertanyaan ini susah
untuk dijelaskan karena syarat limit tersebut sudah terkonsep dari awal, yang dimana nilai dari sebuah limit kiri dan nilai dari sebuah limit kanan itu harus sama untuk memiliki suatu titik limit gitu. Nah, untuk nomor 4 di sini gambarkan grafik perbedaan titik dari limit kanan dan limit kiri. Sebenarnya tadi sudah dijelaskan juga dalam grafik. Nah, misalnya suatu fungsi x limit suatu fungsi x yang dimana x itu menuju 2 dari sebelah kanan, misalnya nih jawabannya nilainya 2. Nah, untuk limit fungsi x dimana x nya menuju 2 dari sebelah kiri nilainya 3, maka fungsi tersebut tidak memiliki limit karena nilai dari fungsi tersebut berbeda. Bisa kita gambarkan seperti ini ya. Oke. Nah, untuk limit x menuju 2 yang dari x menuju ke 2 dari sebelah kanan itu hasilnya 2, maka titiknya di sini. Nah, untuk limit fx yang x-nya menuju 2 dari sebelah kiri itu 3 yang berada di sini. Nah, di sini kita bisa lihat titik-titik dari limit kiri dan kanan itu tidak berada di satu titik yang sama. Nah, jadi untuk gambarnya seperti ini. Limit fx dari sebelah kanan misalnya datang dari sebelah sini, dan untuk yang dari sebelah kiri seperti ini, tidak nyambung atau putus. Jadi fungsinya itu tidak memiliki limit. Gitu. Nah, jika fungsi tersebut memiliki limit, maka misalnya limit x menuju 2 hasilnya 2, yaitu di sini. Ini dari sebelah kanan dan ini dari sebelah kiri. Nah, perbedaannya kita bisa lihat di sini. Jika suatu fungsi itu memiliki limit, maka garisnya akan bertemu di titik yang sama. Jika tidak, maka garis dari fungsi tersebut tidak bertemu di titik yang sama. Jadi, apakah sudah jelas untuk perbedaan jika limit kiri dan kanan tidak bertemu di titik yang sama? Ya. Untuk menjawab pertanyaan ketiga dan kelima, yang ketiga itu sebenarnya semua PowerPoint ini membahas tentang konsep limit ya. Mungkin saya bakalan kasih aja perbedaan kenapa kita harus pakai limit, nggak nyelesain fungsi seperti biasanya gitu. Karena limit itu bedanya dengan mengerjakan fungsi biasa.
limit itu X-nya kita tentukan. Sudah kita tentukan dan sudah tertulis di notasinya. Jadi X mendekati sesuatu itu cuma di limit doang. Gitu bedanya dengan fungsi pada umumnya. Oke, nomor 5, penerapan limit fungsi dalam analisis algoritma. Yang saya ketahui dalam algoritma itu ada yang namanya jangkauan atau range. Nih, misalkan kita punya fungsi atau punya program yang mencari bilangan yang habis dibagi 2 dalam jangkauan 0 sampai 100. Nah, limit itu gunanya untuk memberikan batasan dari 0 sampai 100 gitu. Jadi dia tuh berfungsi sebagai batasan dalam algoritma. Kurang lebih seperti itu. Apakah terjawab semuanya? Sekian. Saya Muhammad Fahmi Zaki ingin memberikan kritik atau komentar tentang kelompok kedua. Jadi pada saat presentasi itu sebenarnya udah bagus cara kita menjelaskannya, tapi karena dua orang yang pertama itu menjelaskannya dari ngerjain soal, sedangkan dua lagi setelahnya itu dia ngerjain soal dulu baru dijelasin. Kurang lebih itu aja sih. Saya mau ngasih saran untuk kelompok 2 ya. Untuk kedepannya sih, untuk penjelasan itu sangat detail ya, sampai audiensnya juga ikut menjawab, ikut mengerti gitu, diajak ngerjain bareng-bareng contoh soalnya, itu udah bagus sih.